Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu umat yang mulia disebabkan Nabi yang mulia, suatu umat yang menjadi umat terbaik dengan nas Al-Quran disebabkan dengan adanya Nabi yang paling terbaik. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kalian adalah khairu ummatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah ditampakkan kepada seluruh manusia. Yang mana ciri-ciri umat terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kalian senang memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, senang mencegah akan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga dalam hal ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang tidak memikirkan diri sendiri, tapi umat yang memikirkan orang lain, khususnya siapa-siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan kesolehan pribadi tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka selama orang yang dia tanggung juga selamat, selama orang yang ditanggung juga berusaha dia selamatkan. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang arti menyelamatkan keluarga, yaitu ajarilah mereka perkara ilmu agama yang tidak mereka ketahui. Tuntunlah mereka di dalam mengerjakan perintah Allah dan cegahlah mereka ketika mereka berbuat maksiat. Sehingga dalam hal ini, jika ada seseorang ahli majelis, setiap ada acara haulan dia hadir, senang dia itu sholat berjamaah di masjid, circle-nya circle orang soleh, tapi gak pernah memperhatikan istrinya bagaimana sholatnya, bagaimana auratnya ketika keluar, gak memperhatikan anak-anaknya, apakah mereka sudah benar ibadahnya, apa yang mereka tonton, apa yang mereka pakai ketika keluar rumah, tidak perhatian seperti itu, maka di akhirat mereka kumpul dengan orang yang gak sholat. Ahli sholat di dunia, tapi kumpulnya dengan orang yang gak sholat. Kenapa? Karena ada tanggung jawab amanah di situ. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajul ahluh wa auladuh. Manusia pertama yang menuntut seseorang laki-laki adalah istri dan anak-anaknya, bukan orang jauh. Mungkin di dunia dia keluarga harmonis, di dunia mereka ini keluarga yang menjadi cerminan keluarga yang baik, dan tetapi baiknya di sini karena tidak ada saling menegur ketika berbuat kesalahan.
Tidak ada saling mengingatkan akan akhirat ketika mereka lalai. Yang penting happy, yang penting seneng. Mereka akur di dunia, tapi di akhirat bermusuhan. Mereka baik di dunia, tapi di akhirat digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, sampai akhir ayat. Itu menunjukkan bagaimana dahsyatnya tanggung jawab yang besar yang ada di pundak seorang laki-laki yang dia punya keluarga. Sehingga dalam hal ini Nabi bersabda bahwasanya ada seseorang yang nanti dikumpulkan dengan para pemimpin jahat, kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan Namrud, kumpul dengan Jalut. Dia nggak punya rakyat, yang dia punya cuman keluarga kecil, tapi dia dolim kepada keluarganya. Dia berbuat dolim, yaitu tidak memberi mereka asupan halal, tidak ngajari mereka dengan pelajaran syar'i, kemudian semena-mena terhadap mereka. Maka ini pemimpin yang kumpul dengan para pemimpin dolim. Karena itulah di dalam kita memperbaiki hubungan dengan Allah lewat keluarga, nah, kalau kita istilahnya bisa mengajak mereka untuk sama-sama belajar, itu lebih baik. Mengajak mereka dalam majelis ilmu. Kalau memang kita belum bisa untuk ngajari mereka, maka ajaklah mereka ke dalam majelis, atau paling tidak Anda carikan madrasah-madrasah diniyah yang di situ mereka dipastikan belajar tentang urusan agamanya, bukan hanya cara baca Quran atau hafal Quran. Bagus itu, tapi belum selesai kewajibannya. Karena yang dikatakan dengan belajar agama bukan belajar tajwid, bukan belajar menghafal Quran. Walaupun itu masuk cuma nomor kesekian. Yang paling wajib adalah bagaimana ibadah dia dengan Allah. Bagaimana dia mengetahui hak-haknya Allah, hak-haknya Rasul, serta hak-haknya orang-orang di sekitarnya, orang tua, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Walhamdulillah, pada kajian kita di subuh ini melanjutkan kepada pembahasan tentang sholat, yaitu tentang sunnah-sunnah dan adab-adab ba'da sholat. Nah, setelah sholat dianjurkan kita untuk tidak beranjak terlebih dahulu. Artinya dia tetap duduk di dalam tempat mushollanya, tempat sholatnya, ya, sampai minimal imam itu berdoa. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, Nabi bersabda bahwasanya orang yang sholat senantiasa didoakan oleh malaikat. Orang yang selesai sholat senantiasa didoakan oleh malaikat selama dia tidak berhadas atau selama dia tidak berpindah dari tempatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis doanya malaikat itu, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan rahmatilah orang ini. Itu terus dia ucapkan, malaikat ucapkan sampai orang itu melakukan satu dari 3 perkara. Pertama, dia berpindah, walaupun itu tetap di masjid, cuman berpindah, nyari sandaran, ya. Nyari itu hukumnya memutus doanya malaikat, sehingga ulama bilang makruh. Atau dia berhadas, ketika salam dia berhadas, maka terputuslah doa malaikat. Atau dia berbicara dengan pembicaraan duniawi, ya, tidak berzikir. Yang seperti ini memutus daripada doa malaikat. Sehingga dalam hal ini di antara adab seseorang itu agar terus mendapatkan doa malaikat, hendaknya dia tetap di tempatnya. Seorang ulama mengatakan, jika engkau mengalami kesulitan hidup, engkau mengalami kesumpekan, tapi tidak tahu ini sebab dosa apa. Karena kebanyakan musibah itu sebabnya adalah dosa. Maka kata beliau, kata ulama tersebut, kalau engkau mengalami demikian, maka sering-seringlah duduk setelah sholat fardu.
jangan beranjak untuk meraih doanya malaikat. Duduklah engkau setelah salat fardu, jangan beranjak untuk meraih, memperbanyak doanya malaikat untuk engkau. Karena dengan doanya mereka, istighfarnya mereka, insya Allah dosa engkau diampuni. Mungkin kalau istighfar kita, yang ucapan kita ini penuh dengan kebohongan, ghibah dan sebagainya, sulit untuk dapat ampunan. Tapi kalau istighfarnya malaikat yang tidak pernah maksiat, yang Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak pernah melanggar apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan setiap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Maka istighfarnya mereka ini kita cari. Ya, itu yang pertama. Kalau memang ada hajat penting, hajat yang penting, maka hendaknya dia berdiri, ya, kemudian ke arah kanan atau kiri, bukan malah membelah shaf, ya, bukan membelah shaf dia, tapi dia keluarnya itu dari arah terdekat dia. Kalau dia sebelah kiri imam, maka keluar dari sebelah kiri. Kalau dia sebelah kanan imam, maka keluar dari sebelah kanan. Ini kalau seumpama ada hajat genting yang tidak bisa dia tinggalkan. Nah, kemudian di antara adab-adab ketika habis salam, ya, itu bagi seorang imam hendaknya dia menoleh ke arah kanan, menghadap ke arah kanan. Dan ini termasuk daripada sunnah yang mungkin sebagian imam meninggalkannya. Bahkan menghadap ke sebelah kanan ini damalahu, itu terus. Wa in kana fid doa, walaupun dia berdoa. Artinya waktu dia berdoa itu bukan kembali ke posisi ngadep kiblat, tapi dia di posisi yang sunnah tadi. Kenapa demikian? Karena posisi yang sudah sunnah, maka jangan berubah lagi. Adapun sunnahnya doa menghadap kiblat itu jika dia bukan di posisi yang sunnah. Kalau dia di posisi yang sunnah, maka tidak perlu dia kembali menghadap kiblat, karena posisi dia sudah baik. Sama seperti seorang khatib ketika berkhutbah dia membelah kiblat, maka pas doanya pun demikian, bukan dia berdoa menghadap kiblat, tidak. Karena posisi dia yang sunnah menghadap para hadirin ketika khutbah maupun ketika doa dalam khutbah tersebut. Dan demikianlah juga untuk imam. Kemudian disunahkan untuk berzikir. Nah, zikir ini sangat banyak, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah istighfar. Disebutkan oleh seorang sahabat, karena Rasulullah SAW, beliau idza shalla, kalau sudah melakukan salat, istighfaru thalatha, istighfar 3 kali. Dan tidak disebutkan kayak apa konteks istighfarnya, tidak. Dari sini kita ambil bahwasanya Nabi itu istighfarnya bil jahar, artinya sahabat itu sampai dengar istighfarnya Nabi, sehingga meriwayatkan hadis tersebut adalah sahabat, bukan Nabi yang mengatakan kalian kalau habis sholat istighfar, ya. Nggak ada konteks seperti itu. Yang ada konteksnya sahabat mengatakan saya melihat Nabi SAW habis salam istighfar, menunjukkan istighfar Nabi tidak pelan, istighfar Nabi agak keras, sehingga ditiru oleh sahabat. Dari sini kita mendapat ilmu bahwasanya zikir habis sholat, ya, itu dianjurkan keras. Keras di sini maksudnya sampai terdengar oleh para makmum, sampai terdengar oleh para makmum, sesuai dengan amaliyah Nabi tadi. Nah, kemudian untuk sighah istighfar yang disampaikan oleh para ulama itu macam-macam, ya. Ada yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang agak panjang, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya
wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan itu sangat bagus ya. Itu istighfar bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang tua. Dan doakan orang tua ini sangat penting. Bahkan disebutkan di antara penyebab surutnya rezeki seseorang ketika dia jarang doakan orang tuanya. Jangankan gitu, di Al-Quran saja Allah menyematkan doa untuk orang tua itu dari bacaan Nabi Ibrahim. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku serta untuk seluruh orang yang beriman yauma yaqumul hisab, di hari penghitungan amal. Nabi Ibrahim berdoa untuk orang tuanya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh dalam surah Nuh beliau membaca Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang yang pernah masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat, dan untuk semua mukmin laki dan mukmin perempuan. Ini Allah Ta'ala sematkan doa-doa mereka ini di Al-Quran, tujuannya agar kita tiru. Pertama, jangan sampai nggak doakan orang tua. Yang kedua, sampainya doa yang hidup kepada yang wafat. Karena mereka, Nabi Nuh mendoakan itu, orang tuanya wafat. Nabi Ibrahim juga sama, orang tuanya sudah wafat. Artinya, tidak tertolak doanya orang yang hidup kepada yang wafat dengan dalil ayat tadi. Kemudian walil mu'minat, dan semua mukmin laki dan perempuan. Artinya, dalam kita mendoakan kebaikan, jangan Anda khususkan, tapi usahakan doa itu untuk seluruh muslimin dan muslimat. Bahkan itu termasuk rukun dalam khutbah. Karena rukun khutbah itu, ya, rukun khutbah yang kedua harus mendoakan orang mukmin. Harus doakan orang mukmin. Kalau nggak doakan itu, nggak sah khutbahnya. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita saling mendoakan. Ya. Kemudian dalam istighfar tadi itu wali astaghfirullah li wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ini penting. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Dan aku minta ampun ya Allah untuk orang-orang yang pernah aku dzalimi. Ashabil huquq ini yang pernah aku sakiti, aku aniaya, mungkin aku omongin dia. Nah, kita nggak sempat minta maaf. Mungkin karena sudah wafat orangnya, atau sudah hilang kontaknya, atau kita sudah saking sering yang ngomongin orang, sering yang ganggu orang, jadi sampai bingung yang mana yang saya minta maafin. Nah, baca istighfar tadi. Itu. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu disebutkan orang yang sering beristighfar untuk orang-orang yang pernah dia sakiti. Nanti Allah akan menjadikan pahala istighfar itu sebuah pemberian yang besar. Yang itu akan disodorkan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Yang mana nanti di hari pembalasan itu nggak ada orang bisa memaafkan. Karena mereka ini pengen bagaimana dosa dia ditanggung orang lain. Yang nanggung otomatis yang pernah dolimin dia. Yang pernah nyakitin dia. Itu tabungan itu. Jadi kalau Anda disakitin orang, sabar aja. Nggak usah bales ngomongin. Itu kalau ngomongin sudah balas, Pak. Atau Anda doakan jelek, nggak usah. Diam aja sudah. Diam. Kenapa? Itu tabungan Anda di akhirat. Nanti ketika Anda banyak dosa, tinggal bagi-bagi dengan mereka itu. Atau sama Anda nggak punya dosa, ambil pahala mereka. Karena itulah tabungannya di situ. Sehingga dalam hal ini, ketika Allah menyodorkan pahala itu ke fulan yang pernah kita sakiti, dia mengatakan, ya Rob, ini untuk siapa? Ini untuk engkau yang punya harganya. Apa harganya itu? Maafkan fulan.
Kalau engkau mau ini, maafkan fulan. Maka dia pasti ngampuni, pasti maafkan. Karena dia ngambil ini. Pahala yang besar itu. Nah, itulah gunanya istighfar tadi. Ya. Kemudian disebutkan yang sunnah adalah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Dan nama Allah adalah as-salam. Wa minka as-salam, dan hanya dari engkaulah keselamatan. Artinya tidak ada keselamatan dari selain engkau. Banyak orang nyari keselamatan ke orang lain, padahal hanya dari Allah lah keselamatan itu. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, dan hanya kepada engkaulah kembali keselamatan itu. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ke surga darussalam. Ya. Kemudian membaca kalau itu salat maghrib dan subuh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca itu setelah salat maghrib 10 kali, ada 10 kali, maka ghufirat dunubuh, akan diampuni dosa-dosanya, walau kana mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, diampuni dosanya. Baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian meminta perlindungan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. 7 kali. Disebutkan dalam hadis, barang siapa meminta perlindungan dari Allah, meminta kepada Allah dari neraka 7 kali, maka haqqan 'ala Allah ayyujirahu minan nar. Maka harus bagi Allah untuk menjaga dia dari neraka. Jadi jangan ditinggalkan, karena itu dari Nabi SAW. Kemudian membaca ayat kursi, ya. Ayat kursi disebutkan dalam suatu hadis, orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Setiap sholat fardu dia baca ayat kursi. Tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali wafat. Artinya di sini kalau diterima dia punya ayat kursi tadi. Nah, kemudian membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu banyak riwayat. Ada yang riwayat yang mengatakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ada yang disebutkan dalam suatu hadis yang lain, tahmidnya yang 34, takbirnya 33. Ada juga dalam riwayat lain masing-masing 25. Masing-masing 25. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25. Ada lagi yang lebih simpel, kalau nggak salah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam An-Nasa'i dalam sunannya, itu 11 kali. Tasbih 11 kali, tahmid 11 kali, takbir 11 kali. Artinya bagi yang dia tergesa-gesa nih, sampai-sampai kata ulama, kenapa Nabi memberi banyak sekali cara untuk bertasbih jumlahnya itu, agar jangan sampai Anda tinggalkan walaupun Anda terburu-buru. Kebanyakan Ustaz 33, ya sudah pakai yang 11. Tasbih 11 ya, tahmid 11 dan takbir 11. Itu yang paling singkat yang kita dapat dalam riwayat jumlah tasbih tadi. Nah, kemudian tidak masalah, ya, tidak apa-apa jika seorang imam itu memimpin dzikir dengan jahar. Tidak masalah, bukan sesuatu yang menyalahi aturan. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, inna raf'as saut inda dzikir, sesungguhnya mengangkat suara ketika dzikir, kana min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada semenjak zaman Rasul. Ini ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Sesungguhnya suara keras ketika dzikir itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Bahkan beliau sendiri mengatakan,
Ya. Karena beliau ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ketika itu masih anak-anak. Beliau ini termasuk sahabat-sahabat yang junior. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Itu sahabat-sahabat yang junior di waktu itu. Nah, ini beliau mengatakan, kami mengetahui selesainya sholat Nabi itu dengan takbir. Lusat bukan dengan salam, bukan. Maksudnya takbir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu, oh berarti selesai, salam dia. Karena di Madinah itu jamaahnya cuma satu. Di mana? Masjid Nabawi, nggak ada yang lain. Bayangkan satu Madinah, ya, tempat sholatnya cuma satu. Kayak apa nggak membludak? Karena itulah sahabat yang belakang-belakang kecil-kecil itu belum tahu ini salam apa enggak. Sayyidina Abdullah bin mengatakan, kami tahu selesainya sholat Nabi ketika baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu. Dari sini Nabi itu baca keras. Baca keras. Kalau di dalam sholat berjamaah itu membaca jar. Ya, bukan sir. Tapi ala kulli hal, tidak apa-apa. Orang yang membaca sir sumpama, tidak masalah, silahkan. Karena ada alasan yang dibenarkan ketika membaca sir itu, ya. Ya, sir ada alasan yang dibenarkan. Walaupun dalam hal ini masih apakah itu seluruh sholat, apakah hanya sholat tertentu, itu masih dihilafkan dalam baca tasbih, tahmid, takbir. Tapi kalau kayak Allahumma antas salam, kemudian ayat kursi, itu barengan ya, jahar. Ya. Nah, kemudian disunahkan untuk berdoa. Habis sholat itu disunahkan berdoa. Sunnah ya, bukan boleh. Sunnah. Dalam suatu hadis, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu du'ain asma'. Ya Rasulullah, doa yang bagaimana yang lebih diijabahi oleh Allah? Artinya, beritahu kepadaku waktu-waktu yang mustajab. Maka Nabi menjawab, fi jawfil lail, doa di tengah malam. Doa di tengah malam. Karena itulah mengapa ketika putra-putranya Nabi Yakub meminta maaf kepada orang tuanya, kepada abahnya karena berbohong. Mereka mengatakan dalam Al-Quran disebutkan surah Yusuf, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, minta ampun kepada Allah untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami ini banyak salah. Apa kata Nabi Yakub? Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Maka saufa itu kalau dalam ilmu tata bahasa Arab nanti. Kalau sa'astaghfiru nanti saya akan ini dekat kalau sin itu. Kalau sin saya akan tapi dekat masanya. Jadi kalau saufa agak lama. Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Nanti aku akan istighfar kepada Allah untuk kalian. Kata ulama, mengapa Nabi Yakub kok mengakhirkan istighfar untuk anak-anaknya? Apakah beliau belum ikhlas? Tidak. Kata ulama, beliau nunggu waktu tengah malam. Beliau nunggu istighfar untuk anak-anaknya ini, nunggu sampai tengah malam. Dan itulah nggak langsung sekarang. Khususnya di waktu ashar, waktu sahur. Yang Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka orang-orang soleh beristighfar. Bahkan Allah memuji dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan Allah memuji orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Nah, dari sini doa yang waktu terbaik itu fi jawfil lail, kata Nabi. Wa dubura kulli sholatin maktubah, dan setelah setiap sholat wajib. Nah itu. Nabi menjawab, wa dubura kulli sholatin maktubah, dan setelah setiap sholat wajib. Dari sini, jangan meninggalkan doa ketika habis sholat. Ya. Kemudian, di antara sunnahnya,
Ini agak urutannya ya. Harusnya dia di depan. Apa itu? Mengusap wajah. Habis salam itu ngusap wajah. Itu sunnah. Ya, disebutkan Nabi SAW itu kata sahabat, Nabi idza sallama minas shalah. Nabi itu kalau sudah salam dari salat, masaha wajahahu, mengusap wajahnya. Disebutkan di antara doa yang dianjurkan, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ya Allah, hilangkan dariku kesumpekan dan kesedihan. Pas ngusap wajah. Allahumma adhib anni alham wal hazan. Itu di antara bacaan ketika ngusap wajah. Biar gak banyak sumpek terus sampai. Itu doa Nabi itu, Pak. Ini doa Nabi, Masya Allah. Ya, doa Nabi itu bukan urusan akhir saja. Ya, dunia pun Nabi ada. Saya kasih contoh nih, doa Nabi habis bangun tidur. Yang sering kita baca habis bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ada zikir Nabi itu, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, istighfar 10 kali, ya. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah 10 kali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya dunia. Artinya dari kesempitan kehidupan. Wa dhiqi yaumil qiyamah, dari sempitnya hari kiamat. Baca 10 kali itu. Ini doa Nabi bukan untuk urusan akhirat, dunia juga. Bahkan di antara doa Nabi sebelum tidur, itu ada bacaan agak panjang itu. Ya, saya kalau baca pakai tulisan, enggak hafal. Tuh di akhirnya apa bacanya? Iqdi annad-dain. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami. Wa aghina minal faqr, dan kayakan kami dari kefakiran. Ini doa Nabi, pakai itu. Karena doa Nabi itu bukan cuma urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Ya. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan man aradal dunya fa'alaihi bil ilm. Yang pengen duniawi, maka dia harus punya ilmu agama. Kok bisa, Ustaz? Ya karena di Nabi itu banyak solusi urusan dunia banyak. Contoh lagi, ketika ada seseorang ngadu tentang kefakiran, Nabi mengatakan, apakah engkau nggak bisa membaca tasbih malaikat yang dengan sebab itu makhluk-makhluk yang nggak mampu nyari rizki, Allah kasih rizkinya. Apa ya Rasulullah? Baca setelah qobliyah subuh, sebelum fardu subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Itu amalan dari Nabi, Pak. Di hadis-hadis banyak seperti itu. Nah, cuman tadi kita karena kurang senang baca hadis, padahal bilangnya ahlu sunnah, tapi nggak senang sunnah kayak apa modelnya. Kita ini kurang senang baca hadis. Akhirnya yang halal seperti ini jarang kita bahas. Ya, Nabi banyak sekali. Kalau kita mau simpel nih, kitab yang simpel yang ngumpulkan bacaan-bacaan. Nah, sampean beli kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di situ doa-doa mulai sampean bangun tidur sampai tidur lagi. Doa kendara, doa ini semuanya lengkap di situ. Sampai-sampai ulama mengatakan ishtarul azkar walau bibai'id dar. Belilah kitab Al-Adhkar walaupun menjual rumah enggak apa-apa. Sampai jual rumah harganya sebesar rumah enggak apa-apa, jual rumahmu. Tapi beli Al-Adhkar. Saking pentingnya kitab ini ya, sehingga jangan sampai kita tidak ada pengamalan akan hadis Nabi sampai wafat, nggak ada, jangan sampai. Ya. Nah kemudian di antara sunnah selanjutnya adalah sholat ba'diyah. Memang banyak bacaan tambahan dari ulama itu banyak, ya. Yang bukan dari Nabi tapi ditambahin oleh ulama, tidak masalah. Dan hal itu tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena tidak pernah ada hadis larangan Nabi akan hal itu. Ya. Hanya paling mentok Nabi tidak pernah melakukan itu aja. Dan alasan Nabi tidak pernah melakukan bukan berarti itu makruh atau haram. Ya. Jadi jangan kita ini termindset, Nabi tidak melakukan, Ustaz.
terus dibilang haram atau makruh, dari mana? Semua perlu dalil, Pak. Semua perlu dalil. Sehingga selama nggak ada larangan, maka tidak masalah dikerjakan. Selama tidak ada larangan, nggak masalah dikerjakan. Nah, itu banyak bacaan-bacaannya ya, yang tambahan daripada ulama. Cuman yang simple yang tadi itu jangan sampai ditinggalkan. Istighfar, Allahumma antas salam, ya, ayat kursi, tasbih 33, itu yang inti-inti itu. Yang lain silahkan Anda tinggalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ini jangan. Karena itu dari Rasulullah SAW. Nah, untuk ba'diyah, ini sangat dianjurkan. Ya. Bahkan disebutkan, an-nawafil jawabil faraid, kata ulama. Solat-solat sunnah itu sebagai penambal daripada solat fardu. Solat sunnah itu penambal solat fardu. Khususnya qobliyah, ba'diyah. Yang mana disebutkan, ya, ar-rawatib, qobliyah, ba'diyah itu ada 22 keseluruhan. 10 yang muakkad, artinya nggak pernah Nabi tinggalkan. Yang 12 ghairu muakkad. Di antara yang 10 itu, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Semua sholat fardu itu punya qobliyah. Ya, bahkan Jumat itu ada qobliyah. Bahkan Jumat yang adanya sekali ada qobliyah. Jadi jangan dikira hanya yang 2 kali aja ada qobliyah, yang sekali pun ada qobliyah. Kenapa demikian? Karena memang di masa Nabi sekali adzan itu. Yang mengadakan adzan 2 kali di masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena melihat banyak sekali muslimin, gak cukup 1. Dan itu disetujui oleh seluruh sahabat. Gak ada sahabat yang menentang itu. Tanda ini dibolehkan. Kalau itu gak boleh, pasti ditentang oleh sahabat. Tapi gak ada yang tentang, berarti baik. Nah, kemudian kapan waktunya, Ustaz? Kalau itu 2 kali kan jelas. Itu habis adzan pertama. Nah, kalau adzan sekali kapan? Habis adzan. Cuman khotibnya jangan naik dulu. Khotib itu qobliyah dulu. Sama seperti yang lain. Habis qobliyah barulah dia naik untuk khutbah. Nah, seperti itu aturannya. Sehingga qobliyah Jumat tetap ada. Sesuai dengan sabda Rasul, ma bainal adzanaini shalah. Di setiap antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Itu sudah hadis patokan itu sudah. Tapi tidak semua salat fardu ada ba'diyah. Enggak semua fardu ada ba'diyah. Enggak ada ba'diyah subuh, enggak ada ba'diyah asar. Karena itulah untuk salat qobliyah asar, qobliyah subuh itu enggak perlu aslinya niat qobliyah. Karena dia enggak punya ba'diyah. Tapi boleh juga, ya. Boleh Anda berniat usolli sunnata subhi, usolli sunnata qobliyah subhi, usolli sunnatal fajri, boleh. Dengan niat-niat itu masuk kategori dia qobliyah subuh, yang mana paling afdolnya rawatib itu qobliyah subuh. Paling afdolnya rawatib. Kenapa? Karena ada hadis rakaatal fajri. 2 rakaat di waktu fajar khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ini sangat besar, jangan ditinggalkan. Dan paling afdolnya qobliyah subuh, subuhul Jum'ah. Paling afdolnya qobliyah subuh, subuh Jumat. Ya, subuh Jumat ini paling afdolnya qobliyah subuh di situ. Nah, itu diantara sunnah-sunnah di dalam habis sholat, ya. Dan semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ada. Ya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau untuk susunan, ya biasanya kalau
memang tidak ada susunan zikir secara otentik dalam hadis. Karena sahabat itu kan sepotong-sepotong. Cuma kalau kita lihat amaliyah ulama yang itu diambil dari jelas guru-gurunya sampai ke sahabat ya. Karena amaliyah mereka itu khususnya yang di masa-masa abad 200, tahun 200, tahun 100 itu guru-guru mereka tabi'in. Tabi'in berguru ke sahabat. Dan semua amaliyah itu seperti itu, harus bersanad. Istilahnya itu harus bersanad. Itu kita perhatikan bahwasanya tasbih, tahmid dan takbir itu diletakkan terakhir. Terserah habis itu mau ada tambahan atau enggak. Ya. Sementara kayak istighfar, Allahumma salam, ayat kursi itu sebelum itu. Ya ada tambahan kayak contoh ada yang membaca laqad ja'akum, ada yang menambah alam nasroh, ada yang membaca amanur rasul, ada yang menambah ayat al-fatihah ya. Macam-macam. Ada yang menambah zikir la ilaha illallah, ada yang menambah itu. Silahkan. Nah, dan setelah itu baru doa. Habis doa pun boleh nggak nambah, silahkan. Tergantung dari bagaimana masyarakatnya. Kalau terbiasa panjang, panjangkan. Kalau nggak bisa terbiasa panjang, jangan dipanjangkan. Itulah sering kita kalau di pengajian pembukaan ya, di luar, itu saya tidak mau mimpin sholat dulu. Takut zikirnya beda. Loh ini kok beda ini, nggak enak nanti. Kesannya itu, kesan pertama nggak nyaman gitu. Kita suruh mereka dulu agar saya tahu kayak apa susunan zikirnya dan saya nggak ngerubah. Jadi zikir yang mereka baca kita ikuti. Sehingga mudah bagi kita itu untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Karena apa yang sudah paten di masyarakat jangan dirubah. Mereka baik kan? Baik ya sudah. Saya punya shot dari pondok saya, jangan dibawa itu ke masyarakat. Karena mereka sudah punya sendiri. Jangan dirubah. Apa yang sudah mereka baca, sudah itu baik. Nah, jangan mentang-mentang, saya bawa ini yang terbaik. Dari mana itu? Anda baca itu, tapi pas khusus dengan keluarga, dengan ini khusus. Tapi kalau Anda praktekkan ke masjid atau musola yang situ sudah paten bacanya dari dulu, jangan merubah, jangan. Seperti itu aturannya. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli dzikir, ahli sholat kita dan keluarga kita, sehingga berkumpul bersama-sama kelak di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa finhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhila adgiya ulama nahda bil khair lufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira birridha minkal uyun. Wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.